Kurang berkat loh, tetapi kok nggak ada yang matur nuwun ya. Aku sudah nolongi loh Bu, tapi aku kok masih disalah-salahkan, kenapa ya? Kira-kira kenapa saudara? Sudah melayani, sudah menolong, bukan matur nuwun malah apa? Malah disalah-salahnya, diomongi di belakang. Kira-kira kenapa? Kenapa? Alkitab sudah menjawab. Barusan yang kita baca Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-41 sudah menjawab. Ketika saudara dan saya sudah melakukan bagianmu yang terbaik, engkau sudah memberikan yang terbaik, tetapi masih disalahkan. Ini gampang enggak? Enggak gampang. Ini mudah enggak? Enggak mudah. Kalau di luar sana kan, nek sudah melakukan yang terbaik, berkata apa? Matur nuwun, terima kasih, ban kamsyah. Tetapi kebenaran berkata, kalau saudara sudah melakukan hal yang terbaik, tidak dipandang tuh, malah dilecehkan itu, diomongi di belakang itu. Kenapa? Kebenaran siang hari ini sudah menyingkapkan, sudah membukakan bahwa saudara dan saya layak, katakan layak, menderita bagi Yesus. Kita koreksi diri kita sendiri. Ketika aku melakukan yang terbaik, aku kepengen dipuji apa enggak ya? Ketika aku menolong seseorang, mengharapkan orang itu munduk-munduk matur nuwun enggak ya? Kalau engkau dan saya masih berperilaku seperti itu, berarti kita menyadari aku belum layak menderita bagi Yesus. Aku masih mencintai yang namanya keinginan dagingku. Haleluya. Kebenaran sudah menjelaskan ya. Karena beberapa orang bertanya, Bu, anak saya Bu berkata demikian, Ibu ini kan sudah melakukan yang terbaik, bahkan sudah menolong toh Bu, tapi Bu kok disalah-salahkan, kenapa? Halo yang di luar sana, kebenaran siang hari ini sudah menjawab. Itu berarti saudara dan saya layak, katakan layak, menderita bagi Yesus. Mereka bergembira karena merasa layak menderita bagi Yesus. Mulai siang hari ini kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, jangan kepengin, jangan mau dijebloskan iming-iming iblis. Nggak puas kalau nggak mendapat yang matur nuwun, nggak puas kalau orang lain nggak tahu. Itu iming-iming tapi yang the best, yang luar biasa, ketika engkau dan saya sudah melakukan hal yang terbaik, keadaanku masih menderita, itu berarti saudara dan saya layak menderita bagi Yesus. Haleluya, amin. Mereka bergembira karena merasa layak menderita bagi Yesus, ya. Jadi siang hari ini kebenaran sudah menjawab. Nanti kalau di luar sana teman seiman atau anak-anak saudara berkata, Ma, Pa, aku sudah melakukan ini, kok malah dapatnya seperti ini ya? Jawabnya apa? Engkau dan saya layak menderita bagi Yesus. Engkau dan saya melakukan yang terbaik. Orang berkata, matur nuwun ya Bu, matur nuwun ya Pak. Engkau sudah menerima upahnya. Engkau tidak akan menerima kemuliaan. Haleluya, amin. Amin. Kita layak menerima apa tadi? Penderitaan, katakan penderitaan bagi Yesus. Jadi apapun yang engkau dan saya alami saat ini, jangan mundur, tetap setia, katakan setia. Melayani, mengiring Tuhan, amin. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
katakan melayani, melayani, melayani lebih sungguh, haleluya. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Apapun yang saat ini saudara alami, jangan sampai pelayanan apapun ya, yang namanya pelayanan itu tidak khotbah, tetapi bentuk apapun pelayanan itu kita kerjakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Kita kembali ke Mazmur 127. Tolong dibacakan ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat yang pertama. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama 2, 3. Sudah ketemu? Mazmur 127 ayat yang pertama, yang ketemu katakan amin. Amin. 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan artinya sejenius, sepinter apapun orang itu menata, memilih ya, keluarga. Kalau di dalam keluarga itu tidak ada Tuhan, maka bisa dipastikan keluarga itu akan runtuh. Mungkin sebulan menikah, setahun menikah masih manis-manis saja tuh. Tetapi ketika berjalan beberapa tahun, terjadilah yang namanya perselisihan, percekcokan, dan berakhir di mana? Di perceraian. Makanya dengan kasih Tuhan ya, di dalam keluarga kita harus katakan harus ada Tuhan. Caranya bagaimana supaya keluarga saudara dan saya ada Tuhan? Setiap keluarga harus ada misbah, katakan misbah. Misbah seperti saya, kalau menyamakan waktunya anak-anak itu sering itu ya sulit. Tetapi ya sebisanya kalau anak saudara, mungkin kalau di luar kota ya, saudara dan suami adakan misbah sendiri. Ojo enten-entenan, ojo iri-irinan, kamu pak, kamu ma, nggak akan terjadi ya. Dua ya, suami istri mulai dulu, disitulah Tuhan akan hadir. Maka keluarga saudara dan saya meskipun sedang digoncang, bukan berarti kalau keluarga saudara ada misbah tidak ada goncangan loh. Ada goncangan, tetapi kuat karena di dalamnya ada Tuhan. Amin. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Bukan berarti kalau ada misbah
suami istri klop, tidak ada perselisihan. Tetap ada perselisihan, itu bumbu di dalam keluarga. Haleluya. Jangan salah tangkap. Aku sudah mengatakan mesbah keluarga, kok masih tukaran ya Bu? Itu bumbu, katakan bumbu. Tetapi kalau ada Tuhan di dalamnya, bumbu itu membawa keluargamu semakin mengalami anggur baru. Ini bedanya. Kalau di dalamnya tidak ada Tuhan, berakhir di mana? Di meja mau meja hijau atau meja kuning? Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang, hingga ku selamat tiba di seberang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemarin siang itu ya, Tuhan bukakan hal yang ajaib ya buat saya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan persiapan ini, Tuhan pernah perlihatkan kepada saya beberapa tahun yang lalu. Saya itu berada di atas jembatan dan kok melihat rumah itu tenggelam. Rumah itu bersama dengan sampah. Kemarin itu saya tidak renungkan, aku mengasihi engkau dan keluargamu. Coba kalau kamu tidak keluar, kamu binasa, tenggelam di dalam dasar sungai. Terima kasih Tuhan. Ya, jadi ikut Tuhan itu seringkali Tuhan sudah ngomong, tetapi tidak langsung dijabarkan secara gamblang. Setelah beberapa tahun, baru kemarin siang itu dibukakan. Aku mengasihi engkau, sehingga aku menyelamatkan engkau. Semua bisa tenggelam dengan sampah-sampah di dasar sungai, tetapi engkau rela keluar. Engkau rela keluar. Banyak orang kan, ya tidak bisa. Sehingga apa? Tidak ada yang namanya perlindungan. Kalau di luar sana mengalami tulah seperti tadi, kematian, anak Tuhan pun juga mengalami kematian karena tidak mau mengikuti arahan Tuhan. Saya itu bersyukur ya saudara ya, badai demi badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya tidak membuat saya untuk melepaskan. Saudara pernah mendapat janji dari Tuhan? Pernah? Pasti pernah ya. Ketika yang dijanjikan Tuhan itu kok semakin tidak mungkin ya, justru itu memang terkena iblis supaya apa? Mungkin Tuhan salah bicara ke saya. Enggak. Ketika sekali Tuhan berjanji, pasti, katakan pasti, pegang tetap janjinya Tuhan itu ya dan amin. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
beberapa bulan waktu yang lalu ketika saya khotbah di tempat ini, yang hadir cuma 100, yaitu yang main musik. Jadi saya di situ intimidasi mulai yang mana. Hati-hati dengan yang namanya intimidasi. Ketika iblis berkata demikian, saya berkata apa? Janji Tuhan itu ya dan amin. Satupun saya tetap semangat khotbah karena saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Si pendusta berkata, coba dulu kamu sudah pindah keluar pulau, keluar kota, kan enak. Tetapi kalau ya saya berada di tempat ini saat ini karena Tuhan, saudara. Di bayangan saya itu persekutuan PD Kemenangan ini waktu itu, PD namanya bukan PD Kemenangan ya waktu itu yang membuat saya itu persekutuannya seperti pagar, membuat saya kuat di dalam mengiring Tuhan. Jadi ketika intimidasi itu datang, mana yang datang kok cuma 100 dok, saya berkata apa? Ya dan amin, karena Tuhan sudah sediakan, berjanji menyediakan bahtera yang besar dari kaca. Itu saya pegang. Tidak sekali, 2 kali, 3 kali Tuhan berbicara demikian. Jadi iblis mau menggagalkan janji Tuhan, tetapi saya berkata no. Seberapa sudah hadir, aku melayani Engkau Tuhan, aku menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Jadi apapun situasi keadaanmu, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Mazmur 127 ayat yang kedua, ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia, yaitu Tuhan, memberikannya kepada siapa? Kepada yang dicintainya pada waktu itu. Tuhan memberikan berkat kepada siapa? Kepada saya, katakan saya. Kepada saya yang dicintai Tuhan. Pada waktu itu. Ada orang kan ya, karena keadaannya semakin terburuk ya, begitu mendapatkan pekerjaan, dia kerja ya sampai lupa waktu, kerja mati-matian, lupa waktu, diperbudak dengan pekerjaan. Dikatakan apa sini? Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, sebab Tuhan memberikan berkatnya itu kepada orang yang dicintainya. Yang dicintai Tuhan siapa? Saya, katakan saya. Pada waktu itu Tuhan mencurahkan berkat pada waktu tidur. Mazmur berkata, saat engkau dan saya terbaring tidur, ingat segala pertolongan Tuhan sepanjang hari itu. Yang jangan yang diingat apa? Orang-orang yang menyakitimu itu sampah, katakan sampah. Sampah tempatnya di mana? Di tempat sampah. Tetapi iblis menaruh di mana? Kepengennya taruh di mana? Di yang terutama di mana? Pikiran, di hati. Itu keinginan iblis. Tetapi sampah tempatnya di mana? Tempat sampah. Jadi ketika engkau dan saya membaringkan diri tidur, renungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan sepanjang hari ini aku dalam keadaan sehat, dilindungi dari hal-hal yang terkecil. Ucapkan terima kasih, maka janji Tuhan akan digenapi. Waktu engkau dan saya tidur, Dia mencurahkan berkat yang terbaik. Karena renungan kita renungan yang manis. Amin. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Tuhan tetap hidup di dalam rumah tanggamu, di dalam pelayananmu, di dalam bisnismu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Mazmur 127 ayat yang ketiga, 2, 3.
Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Artinya segala berkat yang dikejar bangsa-bangsa itu milik Tuhan. Makanya ojo kejar berkat, kejarlah sumber berkat. Kejarlah sumber berkat. Artinya ini mudah dikatakan tapi sulit dipraktekkan. Ketika engkau dan saya bekerja dan hasilnya tidak memuaskan seperti yang engkau saya kehendaki, jangan mundur. Kalau engkau mundur, ya, ngelokro dalam melayani Tuhan, ngelokro membaca Alkitab, ngelokro berdoa, ya, itu dikatakan mundur. Tetapi saat apa yang engkau dan saya harapkan belum memuaskan, tetap kejar, katakan kejar. Kejar yang namanya sumber berkat. Sumber berkat. Kenapa banyak orang doanya ampang? Tidak merasakan apa-apa, hambar-hambar saja. Karena yang diingini tangannya. Ya. Saudara, di dalam doa itu merasakan indah, jemu, atau capek? Apa yang dirasakan? Kenapa orang berdoa, doa meneh capek, doa kok suwe teman? Kenapa bisa terucap perkataan seperti itu? Karena doa menjadi beban. Tetapi berbeda, lain kalau engkau dan saya mengisi panah tabungmu dengan kebenaran. Ketika disuruh berdoa, saudara dan saya berkata, yes. Karena apa? Karena di sini itu nakeh, katakan nakeh. Doa itu suatu kebutuhan. Saudara, makan itu juga nakeh loh, katakan nakeh. Tidak makan lapar enggak? Itu nakeh. Begitu saudara dan saya dalam doa, enggak doa itu rasanya apa? Enggak enak. Aku biasa itu pun enggak doa. Nah, itu berarti Roh Kudus mulai padam. Makanya minta Roh Kudus bakar hatiku, berkobarlah di dalam hatiku, supaya api Roh Kudus itu membawa doaku terus menyala di hadirat Tuhan. Amin. Ayat yang keempat kita baca bersama-sama lagi. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Maka anak-anak saudara akan dipakai, katakan dipakai. Dipakai untuk melayani Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Ya. Kalau anak-anak saudara dan saya didorong untuk dekat kepada Tuhan, otomatis anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tua. Minta kepada Tuhan, beri anak-anak Tuhan hati yang berpaut kepada Tuhan, sehingga anak-anak kita adalah anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Amin. Itu yang dinamakan berkat Tuhan pangkal selamat. Berkat Tuhan pangkal selamat. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama, 2, 3. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kalau saudara dan saya mengisi penuh hatimu dengan kebenaran firman Tuhan, mengisi pikiranmu bukan dengan sampah, diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan saudara dan saya ketika berbicara tidak akan mendapat malu. Dan ketika saudara dan saya berbicara, nama Tuhan dipermuliakan, sehingga musuh-musuh melihat nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, rupanya kemarin itu saya diingatkan di luar sana, Bu. Makanya tadi saya nyanyikan lagu 29. Saya itu diberkati Ibu dengan lagu 29. Saya itu baru dengar kalau ada lagu seperti itu. Saya itu senang dengarnya. Jadi rupanya ya kita bersyukur. Orang lalu lalang di sini ketika bertemu dengan saya, mereka menyampaikan lagu yang dikumandangkan, didengungkan di tempat ini, menjamah hati-hati yang keras, menjangkau jiwa-jiwa tepat pada waktunya.
tua yang itu akan kita alami. Amin. Yang kita minta kepada Tuhan yaitu apa? Bawa jiwa. Tuhan tolong aku Tuhan untuk menjangkau jiwa. Nek fokusku kepada berkat dan entah Tetapi ketika saudara dan saya, Pak Wis kan sudah pernah bilang, kita bawa apa? Jiwa. Tuhan berikan kepadaku Tuhan satu